Serial Kitab Tauhid bagian 17. Inti dakwah sejati. Dari 16 serial sebelumnya, tergambar betapa keimanan seorang muslim tidak boleh sedikit pun lepas dari tauhid. Tauhid adalah segalanya. Fadilah tauhid adalah fadilah yang terbesar bagi setiap muslim. Jika kita telah memahami urgensi tauhid dan keutamaannya, maka tidak selayaknya pemahaman tersebut hanya terhenti pada diri kita pribadi. Kita wajib memahamkan orang lain tentang keagungan tauhid ini. Untuk itulah Allah memerintahkan setiap kita untuk mengambil peranan dakwah kepada tauhid sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan tugas dakwah inilah yang telah diperjuangkan oleh segenap rasul yang pernah Allah utus dalam bentangan sejarah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah, itu bukti yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ada 4 hal prinsip yang terkandung dalam ayat yang mulia ini, sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pertama, Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengabarkan manusia tentang prinsip beliau yang merupakan jalan dan sunnahnya dalam beragama. Kedua, prinsip tersebut adalah berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah atas dasar ilmu, keyakinan, dan bukti argumentatif. Ketiga, para pengikut jalan Rasulullah SAW, mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah, yaitu mengajak manusia kepada inti tauhid, syahadat la ilaha illallah, agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja dan mengingkari sekecil apapun peribadatan kepada selainnya. Dan ajakan tersebut bukan hanya sekedar ajakan, tapi harus dilandasi oleh ilmu, keyakinan, dan bukti argumentatif. Keempat, Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang sejati, mereka semua menyucikan Allah dari anggapan adanya sekutu atau tandingan baginya dalam kerajaannya. Mereka menyucikan Allah dari anggapan adanya makhluk yang berhak mendapatkan peribadatan dari hamba. Mereka juga berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, meskipun mereka adalah kerabat yang terdekat. Kesimpulannya, dakwah kepada tauhid adalah inti dakwah Rasulullah SAW dan para pengikutnya yang sejati. Mereka yang tidak mendakwahkan tauhid atau menyampingkan dakwah tauhid, pada hakikatnya bukanlah pengikut Rasulullah dalam prinsip berdakwah. Setiap da'i harus senantiasa ikhlas, berharap wajah Allah semata, selalu mengajak ke jalan Allah, mengajak manusia untuk menghamba dan patuh kepada Allah di atas ketulusan dan keikhlasan. Bukan justru mengajak manusia untuk mengkultuskan diri sang da'i atau golongannya, atau demi meraih keuntungan duniawi, pujian, kursi kekuasaan, atau panggung kehormatan. Inilah yang diisyaratkan Allah dalam ayat di atas dengan ungkapan, "Ad'u ilallah." Aku mengajak menuju penghambaan kepada Allah semata. Setiap da'i di jalan Allah harus berbekal ilmu yang bisa membuahkan keyakinan. Karena mengikuti Nabi dalam metode berdakwah adalah kewajiban. Dan kewajiban tersebut tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan basirah, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya itu akan melahirkan keyakinan. Dalam bersikap, seorang da'i yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW selalu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dengan demikian, tidak cukup bagi seseorang hanya bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan, tapi dia juga harus menjauhi kesyirikan dan para pelakunya. Inilah prinsip-prinsip yang dituntunkan oleh ayat yang mulia di atas. Semoga Allah menjadikan kita da'i-da'i sejati di jalannya. Telegram channel Kristal Iman.